Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, berjumpa kembali dengan Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kami akan membahas 6 perilaku kata kerja dalam soal TBI STAN. Yang dimaksud perilaku di sini maksudnya kawan-kawan adalah ketika ada sebuah kata kerja. Oke. Terus ini nanti bisa diikuti kata kerja lagi. Nah, kata kerja yang ada di sini ini nanti akan berupa verb 1, verb 3, verb ing atau verb 2, verb 1 adalah tergantung kata kerja yang ada di sini nanti. Ketika ada sebuah kata kerja tertentu, bisa jadi nanti verb di sini adalah verb 1. Bisa jadi di sini nanti adalah to verb 1. Bisa jadi di sini nanti adalah verb ing. Bisa jadi nanti di sini adalah verb 3 atau verb 3. Nah, berarti kita harus mengenali kata kerja yang ada di sini. Ini ada 6 model kata kerja. Itu maksudnya kawan-kawan. Cukup jelas ya? Nah, langsung saja kawan-kawan. Ketika nanti kita mendapati sebuah pola kalimat, Anda perhatikan predikatnya. Predikatnya nanti Anda tanya, hey kata kerja, hey verb, kamu kata kerja apa? Ternyata ada yang namanya kata kerja perception. Apa yang dimaksud perception word? Itu adalah kata kerja yang menyatakan indera. Bisa jadi di sini ada kata see, bisa jadi di sini ada kata watch, bisa jadi di sini nanti ada kata feel dan seterusnya. Pokoknya dia mewakili indera, yaitu melihat, menonton, merasakan. Nah, setelah ada kata indera 3 ini, maka nanti di sini kawan-kawan akan diikuti kata kerja yang harus benar. Kapan saya harus mengisi kata kerja tertentu ini? Lagi-lagi tergantung kata kerja ini. Kawan-kawan, ini tidak hanya 3 kata kerja ini ya, masih ada beberapa kata yang lainnya yang menyatakan indera. Bisa mendengar, kan indera. Bisa melihat, bisa merasa, dan seterusnya. Ketika ada kata kerja panca indera ini, kawan-kawan, verb yang ada di sini itu ada 2 macam. Bisa jadi verb ing, bisa jadi verb 1 tanpa s. Oke, tanpa sufiks s atau es. Pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan verb ing setelah ada verb indera ini, yaitu apabila kegiatan yang ada di sini kawan-kawan belum selesai atau bersifat parsial. Oke. Nanti ada contohnya. Misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Setelah kata kerja ini verb, yaitu dari kata kerja ini, terus diikuti verb ing. Ini berarti kata kerja ini artinya kan menyeberang. Berarti kata menyeberang ini belum selesai kegiatannya. Saya melihat orang buta menyeberang jalanan itu. Anda harus mengisinya pakai verb ing. Kenapa? Ya karena kita nggak mungkin melihat orang yang buta ini tadi menyeberangnya hingga selesai. Betapa tidak sopannya kita. Tidak menolong, tapi hanya melihat dari awal hingga akhir. Itu berarti kita nggak sopan dong. Logikanya kita melihatnya adalah parsial, sambil lalu saja. Beliau menyeberangnya belum selesai. Kita hanya melihat ada orang buta menyeberang. Karena kita nggak sempat menolong, kita melaju terus.
Tapi kan nggak mungkin kita melihat orang buta menyeberang terus kita berhenti, terus kita menikmati sang atau orang buta tadi menyeberang. Kita nggak sopan berarti. Oke, berarti jawabannya harus parsial. Jangan diisi pakai yang ini, pakai verb 1 tanpa ing. Kenapa? Ya karena ini memiliki makna selesai atau utuh atau total. Coba bayangkan, ketika kita mengisi warna merah ini pakai verb 1, berarti kan kita menikmati orang itu pas menyeberang. Saya melihat orang buta itu menyeberang jalanan pakai verb 1 ini, berarti menyeberang dari awal hingga akhir kita hanya nonton, dan itu nggak mungkin dan itu nggak boleh dong secara etika. Contoh yang lain biar lebih jelas. Nah ini dia, saya mendengar dia menyanyi ketika saya lewat samping rumahnya. Ketika tulisannya adalah pakai verb ing, berarti kita itu hanya mendengar sambil lalu tanpa mendengar utuh. Kalau kita ngisinya pakai verb 1 di sini, berarti kita berhenti dong di samping rumah dia, terus kita menikmati dia menyanyi. Apakah iya ketika Anda melewati sebuah rumah seseorang, apakah ketika ada orang nyanyi terus Anda berhenti, Anda menunggu sampai akhir? Tidak juga. Orang lain pada umumnya melakukannya bagaimana? Mendengarnya, mendengar parsial atau mendengarnya total? Logikanya mendengarnya adalah total, karena Anda tidak sedang menghadiri konser. Oke, maka Anda harus menjawabnya pakai verb ing. Itu yang disebut sebagai gara-gara ada kata kerja indra, Anda harus mengisinya antara verb ing sama verb 1. Kalau verb ing berarti kegiatan yang di sini belum selesai. Tapi kalau Anda menggunakan verb 1 berarti kegiatannya sudah selesai. Contohnya seperti ini. Nah ini dia. Saya melihat anak-anak itu bermain sepak bola di stadion GBK. Anda kan nggak mungkin pakai playing. Kalau pakai playing berarti Anda nontonnya hanya parsial. Orang pada umumnya datang ke sini nonton sepak bola, logikanya adalah utuh, total sampai selesai. Ini orang pada umumnya melakukannya bagaimana? Yuk sampai selesai. Berarti kita juga harus mengikutinya pakai selesai, pakai utuh atau total. Anda nggak boleh pakai verb ing di sini. Anda Anda nontonnya harus hingga selesai. Karena Anda bela-belain datang ke sini loh. Masa wasit meniup peluit pertama prit, terus Anda nonton sebentar terus pulang? Kan nggak umum. Yang dilakukan oleh orang pada umumnya adalah total. Itu kawan-kawan, hati-hati. Ini ada di soal STAN. Gitu ya. Jadi nanti silakan Anda perkaya kata kerja yang menyatakan indera atau persepsi. Oke. Yang kedua, perilaku yang kedua, kawan-kawan. Oke. Yaitu ada kausatif lemah. Nah, ini dia. Hati-hati, apa yang dimaksud sebagai kausatif itu? Kausatif itu menyuruh. Menyuruh ini nanti artinya menyuruh. Lemah ini maksudnya apa? Oke, lemah di sini maksudnya adalah singkatan dari yang sudah saya buatkan untuk Anda, yaitu kata let, ada kata make, ada kata have. Saya singkat lemah. Saya ambil dua huruf pertama, saya ambil huruf pertamanya saja. Nah, ketika ada 3 kata kerja ini saja diikuti yang namanya objek, oke kawan-kawan, maka nanti Anda harus memperhatikan objeknya. Objek aktif atau objek pasif. Objek aktif cenderungnya adalah manusia atau orang.
Kalau objek pasif cenderungnya adalah benda. Maka kawan-kawan, setelah ada salah satu dari kata let, make, have, kok diikuti objek aktif, maka Anda wajib mengisi jawabannya adalah harus pakai verb 1. Nah, ini dia. Harus pakai verb 1. Contohnya seperti ini. Ini dia. Ada kalimat my father had the man paint his office. Ayah saya menyuruh. Nah, ini terjemahkannya menyuruh, kawan-kawan. Menyuruh laki-laki itu mengecat kantornya. Nah, ini adalah verb 1. Anda harus mengisi pakai verb 1 bila ada salah satu dari lemah dan objeknya adalah objek aktif manusia. Tetapi bila nanti kawan-kawan ada kata lemah diikuti objeknya objek pasif, yaitu berupa kata benda biasanya, maka nanti isinya di sini harus pakai verb 3. Ini perilaku soal yang harus Anda perhatikan. Kita buatkan contohnya. Nah, ini dia. Ayah saya menyuruh kantor itu dicat. Ini adalah verb 3. Gara-gara ada lemah, salah satunya, ada objeknya objek pasif yaitu benda mati. Terus di sini Anda harus pakai verb 3. Ini kawan-kawan, itu soal namanya soal kosatif yang lemah. Bandingkan dengan yang ketiga, yaitu kosatif yang tegas. Apalagi nih Pak, kosatif yang tegas itu ada kata tell, ada kata get, ada kata ask. Saya ambil 2 huruf pertama, saya ambil 1 huruf, saya ambil 2 huruf pertama. Terus di sini nanti kawan-kawan diikuti yang namanya objek. Objeknya kita cermati dulu. Kalau objeknya objek aktif, yaitu cenderung orang, maka isinya nanti di sini setelahnya harus pakai to verb 1. Beda dengan yang ini, harus pakai verb 1. Kalau yang ini harus pakai to verb 1. Bedanya gara-gara apa? Ya gara-gara kata kerjanya ini, perilaku seperti ini. Anda harus menggunakan to verb 1 kalau di sini ada kata tegas, singkatan dari yang sudah saya tulis ini. Nah, ketika nanti ada tegas, salah satu dari kata tell, get, ask ini nanti diikuti objek orang atau objek aktif, maka Anda harus mengisinya pakai to verb 1. Contohnya ini kawan-kawan. Nah, ini dia. My father got the man to paint. Harus pakai to gara-gara ada kata kerja tegas, salah satu dari yang ini. Terus di sini objeknya orang. Salah satu cirinya nanti Anda harus tahu itu orang atau benda. Tetapi kalau nanti objeknya objek pasif, cenderung adalah benda, berarti nanti di sini Anda harus mengisi jawabannya sama dengan yang ada di lemah yang pakai tegas, lemah yang pakai ini, yang pakai benda, sama-sama benda. Maka isinya adalah verb 3. Nah, sama ini. Baik lemah maupun tegas, kalau objeknya adalah objek pasif, kalau objeknya objek pasif, sama-sama isinya verb 3. Meskipun predikatnya lemah, terus di sini predikatnya tegas. Kita ambil sebuah contoh seperti ini, Nadia. My father, bapak saya, ayah saya menyuruh kantor itu dicat. Ini adalah verb 3. Ini adalah verb 1 yang ada to-nya. Itu perbedaan antara kosatif lemah dan kosatif tegas. Ini baru yang pertama. 3 kata kerja lagi akan ada di video berikutnya biar tidak lama-lama Anda menonton. Saya nantikan untuk video yang kata kerja yang model keempat, kelima, dan keenam. Nanti akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi Anda pejuang STAN. Semoga ini bisa membantu.
Jangan lupa untuk subscribe channel kami biar kami lebih bersemangat dan biar Anda nanti mendapatkan notifikasi informasi dari kami ketika kami baru upload video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.